Oke, buat tonton yang user Mac, kalian wajib tahu 10 fitur terbaru yang ada di macOS 27 Golden Gate. Dari yang gue coba, macOS 27 Golden Gate ini menurut gue update yang bagus loh. Banyak improvement dari sebelumnya yang bikin experience pakai Mac jadi makin nyaman. Gue udah coba pakai macOS 27 ini sekitar 1 minggu terakhir, dan sepertinya ada beberapa fitur yang underrated nih. Oh ya, sebelumnya gue mau ingetin dulu macOS 27 Golden Gate ini masih versi beta ya. Jadi gue tidak menyarankan kalian buat install di Mac atau MacBook kalian sekarang. Apalagi karena ini di laptop, takutnya nanti ada bug atau error atau fitur yang belum maksimal. Jadi saran gue sih mending kalau mau lebih aman tunggu pas udah dirilis resmi aja. Tapi kalau tonton mungkin udah penasaran dan nggak sabar buat cobain fitur-fiturnya, gue akan cantumin link buat daftar public betanya di deskripsi video ini. Oke, yang pertama, yuk kita coba lihat dulu Mac apa aja nih yang kebagian macOS 27 Golden Gate. Ini kalau dilihat dari listnya bisa dibilang semua Mac yang kebagian adalah Mac dengan Apple Silicon ya. Jadi yang chipnya udah M1 ke atas yang masih dapat macOS 27. Kalau yang Intel sepertinya udah nggak disupport lagi. Oh ya, ngomong-ngomong MacBook Neo juga pastinya dapat macOS 27 ya guys. Nah, yang pertama gue notice ketika pertama kali update ke macOS 27 adalah ada yang berubah nih dari tampilannya macOS. Mulai dari sekarang ada wallpaper baru. Jadi kalau tonton ke settings wallpaper, itu ada dua wallpaper baru. Yang pertama ada yang ini, ada dua versi juga, bisa light mode atau dark mode. Dan satu lagi ada wallpaper jembatan Golden Gate yang ada di California. Terus nggak cuma wallpaper aja, sekarang tampilan di macOS 27 juga ada yang berbeda. Dari icon-icon aplikasinya sekarang warnanya lebih saturated, lebih kontras. Terus elemen liquid glassnya juga lebih kelihatan. Menurut gua tampilannya jadi kelihatan bagus sih. Terus kalau tonton perhatiin, kalau di sebelumnya sudut window aplikasi bisa berbeda lengkungannya, kayak misalnya window di Chrome beda sama Safari, terus Adobe Lightroom juga beda lagi. Nah sekarang di macOS 27 lengkungan window aplikasinya udah sama antar aplikasi, jadi udah konsisten. Ini bukan update yang gimana banget sih, tapi ya jadi lebih enak dilihat aja gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal liquid glass, sama seperti di iPhone, sekarang di macOS 27 juga udah bisa atur tampilan liquid glassnya mau kayak gimana. Jadi udah ada slidernya seperti ini. Tonton bisa tes dulu nanti liquid glassnya mau lebih transparan, atau opacity-nya dinaikin, ini juga bisa. Nah, lalu kalau kita lanjut ke bagian atas, tepatnya di bagian menu bar, ada beberapa update baru nih. Yang pertama yang langsung gue notice adalah tampilan icon baterainya jadi lebih besar dari sebelumnya. Jadi lebih jelas gitu buat lihat baterainya masih banyak atau enggak, atau lagi charging. Lalu kalau di menu bar MacBook kalian ada banyak icon aplikasi seperti ini, sekarang udah ada panah ini buat mau di hide atau dikasih lihat ada aplikasi apa aja yang ada di menu bar MacBook kalian. Kalau di macOS sebelumnya itu kan kayak ditimpa gitu ya, kalau ada banyak icon aplikasi bisa ada yang nggak kelihatan. Sekarang di macOS 27 ada panah ini. Kalau mau lihat ada apa aja tinggal diklik, dan nanti icon lainnya akan muncul di sisi kiri notch. Atau kalau mau diumpetin juga bisa. Nah, kalau ngomongin soal macOS 27, pasti kita juga perlu bahas soal Siri AI yang sekarang juga udah di-upgrade berkat Apple Intelligence sehingga bisa melakukan lebih banyak hal. Nah, yang pertama soal Siri AI, seperti yang juga ada di iPhone, sekarang Siri udah ada aplikasi khusus seperti ini di Mac kalian. Jadi di aplikasi ini, teman-teman bisa pakai buat lihat riwayat interaksi dengan Siri. Mungkin dulu pernah tanya apa ke Siri terus mau cek jawabannya. Nah, teman-teman bisa cari dari aplikasi ini. Terus nggak cuma itu aja, di aplikasi ini teman-teman juga bisa buat interaksi baru. Mau tanya tentang foto atau file, itu juga bisa tinggal dikirim aja ke sini. Atau mau interaksi via suara juga bisa. Jadi sekarang peran Siri itu udah kayak AI assistant, bukan sekedar voice assistant. Nah, seperti yang sempat kita bahas juga di video iOS 27, sekarang Siri makin pinter. Memang kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir, Siri ini sering diketawain lah, karena nggak sepinter kayak misalnya Gemini, ChatGPT, dan sebagainya. Tapi kali ini di macOS Golden Gate, Siri udah beda jauh dari sebelumnya. Kalau sebelumnya Siri itu cuma bisa buat melakukan hal-hal basic, misalnya buat tanya cuaca, set timer, alarm, dan sebagainya. Tapi sekarang di Siri AI itu udah bisa melakukan lebih banyak hal. Bisa diajak ngobrol, terus mau tanya informasi bisa langsung dikasih tahu juga, diskusi ide. Nih misalnya gue mau tanya Siri, bedanya MacBook Air M5 sama MacBook Air M4 itu apa sih? Nanti gue bisa langsung dikasih tahu seperti ini. Jadi jawabannya udah jauh lebih bagus dengan konteks, lebih lengkap. Udah peningkatan lah dibanding di macOS 26 yang kalau kalian tanya kayak gini, kalian akan dikasih link ke beberapa website buat cek lebih lanjut. Nah, karena di macOS 27 ini kita udah bisa berinteraksi dengan Siri lewat Spotlight, jadi cara buat trigger Siri selain dari dipanggil, tekan tombol F5, dari menu bar atau aplikasi Siri, cara lainnya teman-teman juga bisa akses dari Spotlight Search. Jadi kalau mau tanya informasi atau menjalankan perintah, kalian bisa langsung tekan komen dan spasi, lalu tinggal di-input aja prompt-nya mau buat apa. Atau kalau mau pakai fitur Spotlight Search seperti biasa, itu juga tetap bisa kok. Misalnya buat jadi kalkulator, konversi mata uang, dan sebagainya, itu tetap bisa seperti biasa. Dan yang gue suka nih kalau lewat ketik, gue udah coba ternyata bisa pakai bahasa Indonesia. Ya emang sampai hari ini kalau teman-teman berinteraksi dengan Siri lewat suara itu tetap nggak bisa bahasa Indonesia ya. Tapi kalau diketik seperti ini bisa kok. Dan sejauh ini lancar, bisa ngerti apa yang kita maksud dengan baik.
Misalnya mau minta cariin foto koala di galeri foto dalam bahasa Indonesia aja, dan nanti fotonya akan langsung dicariin seperti ini. Oh ya, ngomong-ngomong, sekarang Spotlight Search di macOS 27 juga udah rada beda loh. Kalau di macOS 26 ada bubble kayak gini, sekarang jadinya ada di bawah kayak gini. Jadi kalau misalnya mau lihat Rewired Clipboard, tinggal diklik aja opsi ini. Atau setelah buka Spotlight Search, tinggal tekan komen 4 juga bisa. Dan di app launcher-nya ini juga ada sedikit beda sama app launcher di macOS sebelumnya. Jadi search bar-nya rada di atas, dan background-nya juga jadi agak lebih gelap. Ya menurut gue sih ini lebih bagus ya. Kalau di macOS sebelumnya, kalau di desktop lagi buka banyak window aplikasi, ini bisa kelihatan agak nyaru. Sedangkan di macOS 27, sekarang udah kelihatan lebih jelas. Terus masih di bagian Siri, sekarang Siri AI juga udah dilengkapi dengan on-screen awareness. Jadi tonton bisa tanya ke Siri apa yang lagi ada di layar MacBook kalian. Nanti kalau lagi lihat chart atau grafik bisa tanya ke Siri juga seperti ini. Atau kalau misalnya ada foto, ini juga bisa tanya ini lokasinya ada di mana. Dan kalian bisa langsung dikasih tahu jawabannya. Nah, berhubungan sama on-screen awareness, sekarang Siri di macOS 27 juga udah support visual intelligence. Jadi kalau tonton tekan tombol Command Shift 6, nanti kalian bisa tandain bagian apa yang mau kalian tanya ke Siri. Misalnya kita pakai contoh makanan, nanti bisa muncul opsi buat tanya Siri, cari gambarnya di Google, atau cek nutrisi juga bisa kalau objeknya itu makanan. Terus kalian juga bisa langsung tanya Siri, misalnya apa resep makanan ini? Dan nanti langsung dikasih tahu jawabannya sama Siri. Dan yang gue juga suka nih, sekarang Siri juga bisa bekerja dengan konteks dari berbagai aplikasi dan files yang ada di Mac kalian. Jadi misalnya kalau di Finder, tonton juga bisa bandingkan dua file dan tanya ke Siri beda kedua file ini apa sih? Dan nanti Siri akan kasih tahu perbedaannya ke kalian tanpa kalian harus buka filenya dulu. Jadi sekarang Siri akhirnya makin pintar dan serba bisa buat bantu kerjaan di device Mac kalian. Next kita lanjut lagi, ini seperti yang pernah gue bahas di video iOS 27, ini bisa dibilang salah satu fitur favorit gue di update OS kali ini. Yaitu sekarang buat shortcuts udah makin gampang. Tonton gak perlu banyak klik ini itu seperti di macOS sebelumnya, tapi sekarang tinggal ketik aja deskripsinya mau ngapain. Dengan bahasa sehari-hari juga bisa kok. Dan yang lebih kerennya lagi, kalian juga bisa kasih prompt dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya gue mau atur setiap kali disambungin ke external display itu langsung otomatis nyalain mode do not disturb. Itu gue tinggal ketik aja pakai bahasa Indonesia dan langsung jadi deh. Atau misalnya setiap kali mode reduce interruptions dinyalain, langsung mute MacBook-nya itu juga bisa, nanti langsung dibuatin shortcuts-nya. Jadi jauh lebih gampang ya. Gue inget banget kalau misalnya dulu gue mau buat shortcut itu gue kadang harus sambil nonton tutorial dulu. Soalnya banyak banget stepsnya. Mau klik ini, klik itu, abis itu ada lagi dan sebagainya. Tapi sekarang cukup dengan diketik aja dan langsung jadi. Lalu selain buat shortcuts, peran Apple Intelligence ini juga semakin bagus buat aplikasi fotos. Karena sekarang sama seperti di iPhone, tonton bisa hapus objek dengan fitur clean up. Ini sih sebenarnya sebelumnya juga udah ada ya. Tapi yang baru ada di fitur extend dan reframe. Kalau yang extend, tonton bisa perluas area di sekitar fotonya. Misalnya pas foto terlalu deket, biar lebih jauh itu bisa di-extend seperti ini. Atau kalau mau ubah angle fotonya juga bisa, tonton bisa pakai fitur reframe, nanti tinggal di drag aja seperti ini. Nah, nggak cuma itu aja, sekarang Safari di Mac juga dapat beberapa fitur baru. Yang pertama, kalau kalian sering buka banyak tab di Safari, sekarang tab di Safari ini bisa otomatis dibuatin grup seperti ini, berdasarkan topiknya masing-masing. Jadi yang topiknya sama akan disatuin. Kalau mau pakai fitur ini, tonton perlu ke setting Safari dulu dan nyalain yang automatically create topics. Gue udah cobain fitur ini, jadi kalau kalian buat tab baru nanti juga akan langsung dimasukin kategori apa. Dan ada angkanya juga, yang menandakan topik ini ada berapa tab sih di Safari. Sebenarnya fitur ini menurut gue ada bagusnya sih, kalau tonton pakai Safari dengan jumlah tab yang sangat banyak, yang tabnya sampai kecil-kecil banget. Kalau ada kategori topik seperti ini, jadi kelihatan lebih rapi. Tapi menurut gue di satu sisi fitur ini bisa bikin agak bingung. Karena kadang gue jadi nggak ngeh gitu, tab yang mau gue lihat ini ada di bagian mana ya. Kalau misalnya kayak sebelumnya itu kan yang biasa, walaupun tabnya banyak sampai kecil-kecil, itu kan kita kira-kira tahu ya tab yang mau kita lihat itu ada di tab yang mana nih, ada di sekitar mana, itu kita pasti tahu. Tapi kalau dengan otomatis digrupin kayak gini, gue jujur agak bingung. Belum lagi kalau tambah tab baru nanti posisinya bisa berubah lagi. Ya menurut gue fitur ini ada bagusnya lah, jadi kelihatan agak lebih rapi. Tapi di satu sisi bisa agak membingungkan juga tabnya ada di mana. Selain itu, sekarang di Safari juga ada fitur yang namanya Notify Me, yang fungsinya buat kasih notifikasi ke device kalian pas ada perubahan dari websitenya. Jadi kalau misalnya tonton lagi di website buat belanja, terus barang yang kalian lihat lagi kosong, nah kalau misalnya barangnya udah di restock, nanti kalian bakal dapet notifikasinya. Tonton juga bisa atur supaya dikirim notifikasi setiap hari atau di setiap jam tertentu. Menurut gue ini fitur yang cukup bagus ya buat pantau kalau ada update di satu website. Nah, masih ada fitur baru lagi di Safari buat tonton pernah pakai Google Chrome dan Safari. Kalian pasti ingat kalau di Safari itu salah satu kekurangannya ya extensionnya terbatas banget, terutama dibandingkan dengan Google Chrome. Tapi sekarang di macOS 27 kalian bisa buat extension Safari sendiri lewat prompt kalian. Dari bawaan Safari-nya sendiri udah ada beberapa opsi extension sih. Ada yang buat boost productivity, meningkatkan fokus, kreativitas,
aktivitas, terus desain dan develop. Tonton bisa cek lebih lanjut setiap kategori ini udah ada berapa opsi extension. Gue sendiri udah coba buat extension fokus timer 5 menit dan nanti extensionnya akan langsung dibuat di Safari seperti ini. Jadi setiap mau pakai tinggal diklik aja. Terus gue juga udah coba buat extension lainnya. Jadi contohnya gue udah coba buat extension dark mode supaya semua website yang gue kunjungin itu bisa gue ubah jadi dark mode. Itu juga langsung dibuatin. Dan contoh yang lebih unik, buat tonton yang kalau buka YouTube mungkin kurang suka nonton YouTube Short, sukanya video panjang. Nah, kalian bisa buat extension buat hide atau sembunyiin video YouTube Shorts. Dan nanti setiap kali extension ini aktif, YouTube Shorts-nya jadi nggak kelihatan. Cuma ada video panjang aja di YouTube Mac kalian. Fitur yang cukup unik ya, selama ini kan pilihan extension di Safari nggak terlalu banyak, tapi di macOS 27 sekarang udah lebih fleksibel. Jadi sekarang kalian bisa bikin Safari extension sendiri langsung dari Mac tanpa perlu install aplikasi pihak ketiga. Next kita lanjut ke fitur macOS 27 Golden Gate berikutnya, ada Image Playground yang sekarang udah bisa buat gambar yang lebih realistis. Ini juga sama kayak di iPhone, tonton tinggal ketik aja mau buat gambar apa dan hasilnya bisa lebih realistis. Terus yang gue juga suka dari macOS 27, pengalaman secara overall itu berasa lebih cepat, lebih responsif. Dari yang gue coba, buka aplikasi juga terasa lebih cepat. Misalnya gue buka aplikasi Steam yang biasanya lumayan makan waktu. Sekarang di macOS 27 itu bisa lebih cepat. Terus kalau loading website juga lebih cepat. Gue udah coba di beberapa website dan yang macOS 27 bisa lebih cepat loading websitenya. Lalu AirDrop juga lebih cepat, gue udah coba kirim file video sekitar 1 GB dari iPhone dengan iOS 27 ke MacBook yang pakai macOS 26 dan macOS 27. Dan hasilnya, kalau AirDrop ke MacBook yang macOS 26 itu butuh waktu 32 detik, sedangkan ke MacBook yang macOS 27, waktunya 28 detik. Menurut gue lumayan terasa sih, sekarang beberapa aktivitas jadi terasa lebih cepat dan responsif gitu. Nah, karena sekarang gue lagi ada 2 MacBook, pas gue pindah dari pakai MacBook dengan macOS 27 ke MacBook yang macOS 26, itu berasa sih kok jadi lemot ya. Padahal sebelum pakai macOS 27, menurut gue ya lancar-lancar aja. Tapi setelah macOS 27 yang macOS 26, itu kemarin langsung berasa bedanya. Next kita lanjut ke update lainnya di macOS 27. Kalau tonton pakai iPhone mirroring di Mac, sekarang kalian udah bisa mengakses control center iPhone dari Mac kalian seperti ini. Jadi lebih banyak hal yang bisa kalian kontrol dari Mac. Terus iPhone mirroring juga sudah support pemutaran konten yang dilindungi di DRM. Jadi kalau sebelumnya teman-teman cobain buat putar film atau series Netflix lewat iPhone mirroring, itu pasti layarnya bakal jadi blank warna hitam gitu deh. Nah ini tujuannya buat melindungi hak cipta kontennya. Tapi sekarang di macOS 27, kalian udah bisa nonton konten dari Netflix atau layanan streaming lainnya lewat aplikasi iPhone mirroring. Tenang aja guys, tetap aman kok, nggak bisa screen recording juga. Sekarang kalau screen recording jadinya blank kayak gini. Plus sekarang ini juga ada update yang bagus, teman bisa atur ukuran window iPhone mirroringnya ketika menggunakan beberapa aplikasi. Misalnya lagi buka Safari, teman bisa perlebar lagi windownya kayak gini. Jadi makin nyaman buat iPhone mirroring di Mac. Ini gue juga curiga nih, apa jangan-jangan bakal ada iPhone yang layarnya lebih lebar dari yang sekarang, atau mungkin ya yang bisa dilipat. Terus ada update kecil soal gesture trackpad. Sekarang kalau tonton lagi browsing di Safari, cara buat refreshnya mirip kayak di iPhone. Tinggal swipe ke bawah dengan 2 jari seperti ini, atau pull to refresh. Jadi gesturnya lebih familiar, dan ini nggak cuma berlaku di Safari aja, tapi juga bisa di aplikasi mail, podcast, dan kalender. Lalu di macOS 27, Mac yang support monitor 5K ultrawide 120Hz, sekarang kami bisa maksimalin resolusi 5K 120Hz-nya tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan. Dan yang lebih bagusnya lagi, update ini juga bisa ingat layout Windows di desktop kalian. Jadi setiap kali cabut, terus colok lagi ke eksternal monitor, nanti kalian bisa lanjut dengan layout yang sama seperti yang terakhir kalian pakai. So itu dia 10 fitur terbaru dari macOS 27 Golden Gate. Menurut gue macOS 27 ini rada mirip sama iOS 27 sih. Update-nya tuh bukan fitur yang wow banget gitu. Tapi menariknya, fitur-fitur yang baru ini terasa lebih berguna buat aktivitas sehari-hari. Mulai dari Siri sekarang makin pinter, bikin Safari extension cukup lewat prompt, iPhone mirroring yang jauh lebih nyaman, sampai buat shortcut juga lebih gampang. Banyak update simple yang bagus gitu, bukan fitur gimmick. Kalau menurut tonton gimana nih? Fitur macOS 27 apa yang jadi fitur favorit kalian? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat tonton yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!